Halo guys, perkenalkan gue Laras yang akan menemani sobat horor semua di segmen Chemistry, cerita horor dan misteri. Welcome to the scary night. Oke sobat horor dimanapun kalian berada, malam ini gue akan menceritakan sebuah cerita dari akun Twitter Simpleman berjudul Janur Irang. Cerita ini adalah sequel dari cerita Seudino yang sekarang sudah ada filmnya yang sedang berlangsung di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Cerita ini mengisahkan Sri yang sudah lolos dari tumbal santet Seudino dan akan kembali ke kampung halamannya diantar oleh Sugik, sopir dari keluarga Atmojo. Selang berapa lama, tiba-tiba Sri dikejutkan dengan kedatangan Sugik ke rumahnya. Cerita ini pun dimulai. Saat itu terlihat Sri dan Sugik pergi ke suatu tempat di mana semua bermula. Sri tak melihat kendaraan berlalu lalang di jalan itu. Jalan yang sangat sepi. Sri tidak tahu akan dibawa kemana oleh Sugik. Mobil tiba-tiba berhenti di depan sebuah jalan buntu yang tertutup pohon besar. Di sekitarnya ditumbuhi dengan rumput ilalang yang rimbun. Sri berjalan mengikuti langkah kaki Sugik. "Kediaman Kuncoro ada di balik rumput itu," kata Sugik. Sri masih mengikuti Sugik semakin jauh melangkah, tercium bau busuk. Namun Sri tetap diam dan menahan bau itu. Sugik yang berjalan duluan terus berjalan sembari memangkas rerumputan ilalang yang menghalangi jalan mereka. Kala itu langit mendung dibarengi dengan suara gemuruh guntur terdengar hingga akhirnya hujan pun mulai turun. Hujan yang semakin deras membuat Sugik dan Sri mempercepat langkah mereka untuk dapat mencapai kediaman keluarga Kuncoro. Lewat sayup-sayup angin yang berhembus, Sri seperti mendengar suara orang yang menjerit dan meminta tolong dari semak belukar. Namun, Sri tak menemukan satu orang pun di sana. Tiba-tiba, Sri merasakan firasat yang tidak enak. Dia seperti terhipnotis, terdiam membisu di tengah semak belukar. Sri seperti melihat Sabdo Kuncoro yang tersenyum untuk terakhir kalinya sebelum sosok hitam melemparkan kepalanya di hadapan Sri. "Sri, kamu gak apa-apa toh?" terdengar suara Sugik yang menyadarkan Sri dari lamunannya. "Gak apa-apa mas," sahut Sri. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di sebuah rumah bergaya pendopo, terlihat begitu luas dan megah, namun tak terawat. Sri yang sedang melihat-lihat di teras rumah dikagetkan dengan pintu rumah yang terbuka. Dilihatnya ternyata ada Sugik di dalamnya. "Masuk Sri, aku akan menunjukkan padamu apa itu Janur Ireng." Sri pun masuk ke dalam rumah mengikuti langkah kaki Sugik. Mereka pun berjalan menelusuri lorong yang dipenuhi oleh pintu-pintu tua yang gelap gulita tak berpenghuni. Beberapa kali Sri melihat Sugik menerangi sudut di rumah seakan ada sesuatu yang mengamati mereka. Sri merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Kengerian demi kengerian sudah terasa oleh Sri. Gemuruh dan suara rintikan hujan pun terdengar, namun mereka seakan mengabaikan dan melanjutkan langkah hingga sampailah mereka di sudut yang paling gelap dari rumah itu. Sri tidak mengerti mengapa Sugi membawanya ke sini. Sugi melihat ke langit-langit di ruangan gelap itu. Terlihat ada 19 janur ireng yang diikat berhelai-helai dengan pandan kering. Saat itu Sugi meletakkan lampu Petromax di atas sebuah kursi. Cahaya dari lampu itu menerangi ruang kosong itu. Kemudian Sri tersadar bahwa dia sedang menginjak lantai yang digenangi oleh darah kental yang masih segar. Sri menatap ke arah Sugi. Darah yang ada di sini tidak akan pernah mengering. Ini adalah darah semua yang sudah menjadi tumbal janur ireng Sri. Kemudian mata Sugi tertuju pada kursi itu. Itu adalah kursi tempat Arjo Kuncoro merobek isi perutnya sambil tertawa dan berteriak bahwa semua akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Sugi pun menjelaskan lagi, janur ireng itu adalah tentang darah kental di atas sebuah pernikahan yang bermodal nyawa.
Mereka kemudian berjalan meninggalkan ruangan itu. Sri mengamati sekeliling rumah megah itu. Banyak bercak-bercak darah. Dalam kegelapan langkah kaki mereka menggema, menyebar ke segala penjuru. Sri meyakini bahwa peristiwa yang terjadi di rumah ini bukanlah peristiwa sembarangan. Sri yang masih menerka-nerka apa maksud Sugi mengajak ke tempat ini. Kamu pasti bingung kenapa aku mengajakmu ke sini, Sri. Karena setiap melihatmu rasanya seperti aku melihat Tuan Sabdo di hadapanku, ucap Sugi sambil melengkungkan senyum misterius. Saat itu Sri tambah tidak mengerti apa maksud Sugi dengan kata-kata itu. Sugi menatap pintu dan melepaskan satu persatu engsel kayu yang mengganjal. Lalu dia mendorong perlahan pintu itu sembari berkata, "Dari sini semuanya bermulai, Sri." Kali ini gue akan membawa sobat horor sekalian masuk ke dalam cerita di mana kisah keluarga Kuncoro. Saat itu Sugi baru tiba di kediaman Tuan Arjo Kuncoro. Saat itu pertama kali Sugi menginjakkan kaki di sebuah rumah megah dengan halaman yang terbentang luas. Banyak pohon beringin yang tumbuh di sekelilingnya. Halaman itu tampak teduh, hamparan rerumputan hijau dan bunga warna-warni menghiasi halaman itu. Saat itu Sugi berencana akan bekerja di tempat kakaknya bekerja. Saat itu majikannya membutuhkan tenaga supir, makanya Sugeng membawa Sugi untuk menjadi supir majikannya. Sugi pun bertemu dengan Tuan Arjo Kuncoro. Saat itu Sugi dibawa oleh Tuan Arjo Kuncoro melewati sebuah lorong yang dipenuhi dengan suara binatang ternak. Di samping kanan kiri juga banyak ditemukan rerumputan kering untuk makan ternak. Tuan Arjo membuka pintu di mana di dalamnya Sugi melihat banyak sekali kambing berbulu hitam tengah mengunyah rumput dan aroma kandang yang sangat bau. Sugi saat itu mencoba menahan bau dan tidak mengerti kenapa Tuan Arjo Kuncoro membawanya ke tempat itu. Tak berapa lama Tuan Arjo menarik satu kambing hitam dan menuntunnya keluar dari dalam kandang dan berhenti tepat di depan Sugi. "Apa kamu siap bekerja untukku?" tanya Tuan Arjo. "Baik Tuan, saya siap," ucap Sugi. Kemudian Sugi dan Tuan Arjo bersalaman. Pada saat itu pula, mata Tuan Arjo mengamati Sugi sembari mengelus bulu kambing hitam. Dengan cepat Tuan Arjo menghunuskan parang ke leher kambing itu dan mengadahkan darah dengan kedua tangannya. Seperti terbius, Sugi pun mengikuti titah Tuan Arjo untuk meminum darah kambing itu. Sugi merasakan hal aneh di dalam tubuhnya, seperti terbakar. Sugi kemudian duduk menatap Tuan Arjo yang kini mengelus kepala Sugi sembari membacakan mantra yang tak dimengerti oleh Sugi. Setelah itu Sugi merasa kepalanya seperti dihantam dengan gada hingga Sugi pusing dan memuntahkan seluruh yang ada di dalam perutnya. Dengan sisa tenaga yang lemah, Sugi hanya melihat senyum di wajah Tuan Arjo sebelum semuanya menjadi gelap dari pandangan Sugi. Sugi pun tersikap terbangun dari tidurnya. Dia hanya melihat seorang anak muda yang membantunya untuk duduk. Anak muda itu menceritakan kalau Sugi sudah pingsan selama 3 hari 3 malam. Dan selama pingsan itu Sugi berteriak minta tolong. Saat itu Sugi bingung. Apa dia harus bercerita kepada pemuda misterius ini tentang kejadian apa yang tengah dia alami atau tidak? Namun Sugi melihat wajah pemuda itu terlihat sangat bersahabat. "Maaf, apa saya boleh tahu nama kamu siapa?" tanya Sugi. "Saya Bayu Sasono," ucap pemuda itu. Sugi pun menceritakan semua kejadian yang dia alami. Setelah itu Bayu Sasono memberikan jamu racikannya agar Sugi merasa lebih tenang. Kemudian Sugi pun meminum jamu itu dan benar dia merasa lebih tenang. "Sebentar lagi yang jemput kamu akan datang. Saya hanya bisa sampai sini untuk membantu. Selanjutnya semua keputusan ada di tangan Mas Sugi sendiri," kata Bayu sebelum meninggalkan ruangan. Sugi ditemani oleh Bayu menghampiri Tuan Arjo Kuncoro. Saat itu Sugi gemetaran melihat tatapan Tuan Arjo. "Permisi Tuan, Mas Sugi nggak apa-apa, dia hanya belum siap menanggung beban darah kambing hitam itu," kata Bayu. Tuan Arjo menatap Sugi dengan mata yang seolah menegaskan tak ada keramahan di balik wajahnya yang keras. "Aku memang sengaja menguji anak ini, karena kamu tahu sendiri, musuhku banyak.
Aku hanya ingin memastikan saja dia bukan salah satu dari Kudro yang nanti harus saya hadapi, ucap Arjo. Tuan Arjo pun bertanya kembali, sekarang ceritakan apa yang kamu lihat di dalam mimpimu. Sugi pun bersiap untuk bicara, namun Bayu tiba-tiba memotong dan mengatakan, selama 3 hari 3 malam, saya menemani Mas Sugi. Dia tidak bermimpi apa-apa, Tuan. Kemudian Arjo Kuncoro pun mengancam Bayu Sasono kalau sampai dia berkhianat kepadanya. Sugi pun menatap pemuda itu, Bayu Sasono. Nama itu yang tak pernah Sugi lupakan seumur hidupnya. Setelah mengalami kejadian yang lalu, Sugi menjadi tahu siapa sebenarnya Tuan Arjo Kuncoro yang sangat berkuasa. Tuan Arjo memiliki 3 orang anak, Pras Anum, Batra, dan Intan Kuncoro. Di tengah gemercik hujan yang terus semakin deras, Sri tertegun mendengarkan cerita Sugi. Aku tahu, Sri, apa yang sedang kamu pikirkan. Kamu pasti bertanya-tanya siapa Sabdo Kuncoro, bukan? Kita belum sampai di sana karena kamu harus tahu aku membawamu ke sini dengan maksud tujuan yang sudah menjadi hutangku pada seseorang, ucap Sugi. Sri bertanya-tanya dalam dirinya. Tiba-tiba keadaan menjadi semakin tegang. Sugi pun menunjukkan satu bangunan besar di balik pohon rindang yang dipenuhi semak belukar. Di sana, Sri, di sana. Aku harus menunjukkan kepadamu bahwa kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Karena cepat atau lambat kita pun akan menjadi korban dari tumbal-tumbal berikutnya, kata Sugi. Dari kejauhan, terlihat seorang perempuan dengan potongan rambut yang berantakan. Di tangannya terlihat sedang menggenggam sebilah pisau. Wajahnya pun terlihat penuh amarah. Perempuan itu pun berteriak dan berlari menuju tempat Sri berada. Jadi kamu rupanya yang sudah membunuh Tuan Sabdo. Kamu pantas mati juga seperti anak-anakku. Perempuan itu pun lantas mendorong Sri dan berusaha menancapkan pisau ke arah wajah Sri. Sugi menarik perempuan itu dan membawa menjauh dari tempat Sri yang tersungkur di atas lumpur. Hentikan, hentikan, tolong hentikan Lina, teriak Sugi. Sri kemudian melihat amarah yang sama dengan perempuan itu di mata Sugi. Maafkan aku, Sri, dia dan aku baru saja kehilangan 2 anak kami, karena Sugi terdiam sejenak. Karena apa, Mas? Tanya Sri dengan wajah penasaran. Suasana di tempat itu terasa semakin mencekam. Bokolono ingin milik Kuncoro yang sekarang mengincar nyawa semua orang yang terlibat karena kematian majikannya. Tuan Sabdo adalah seorang Kuncoro terakhir. Sekarang hanya tinggal menunggu giliran kapan dia datang dan menuntut nyawa kita, Sri, ucap Sugi. Sri yang semakin bingung dan banyak pertanyaan di kepalanya tetap berjalan di samping Sugi bersama Lina, istri Sugi. Bokolono adalah wujud dari manusia setengah kambing. Dia mengikuti keluarga Kuncoro bahkan sejak sebelum aku bekerja untuk keluarga ini. Naif, aku tak menyangka bila makhluk itu telah mengambil kedua anak kami, Sri. Sri hanya terdiam, bingung, tak tahu apa yang harus dia katakan. Suasana pun menjadi semakin canggung. Tempat yang mereka lewati begitu gelap dengan rumput kering dan bau yang semakin lama semakin busuk. Sri seketika terperajat mematung, tak percaya saat melihat 2 anak laki-laki telanjang dada dengan sepercak kain yang menutupi tengah digantung, tertempel di sudut dinding. Kaki dan tangannya dipasak menggunakan pasak kayu runcing. Darah hitam dan pekat membentuk siluet kengerian dari sayap makhluk hina dina itu. Wujud kepala anak itu seperti seekor kambing yang dijahit dari leher. Sangat-sangat mengerikan. Itu anakku, Sri. Kau yang sudah membuatnya menjadi seperti ini. Maaf, Sri. Hutangku adalah nyawamu. Lihatlah dengan mata kepalamu siapa Atmojo yang sebenarnya, siapa Kuncoro, dan bagaimana janur ireng itu terjadi. Sri menatap Sugi dan Lina yang juga menatap ke arah dirinya sebelum Sugi mendekat dan mengangkat linggis dan menusukkannya tepat di tubuh Sri. Seketika Sri tersungkur jatuh kesakitan. Sri memandang 2 anak laki-laki dengan kepala kambing itu tengah menatap, tersenyum kepadanya lalu perlahan semua mulai menghitam.
Saat itu Sri mendengar Sabdo Kuncoro memanggilnya. Sugi mengangkat tubuh Sri dengan linggis masih menancap di tubuhnya. Ia menghantamkan pada sebatang pohon pisang yang sudah diikat di atas ranting pohon. Tak berapa lama, seekor kambing hitam datang mendekat. Sugi mengambil pisau lalu mengorek lengan milik Sri yang sudah lemas dan darah itu diteteskan ke mulut kambing hitam. Dengan cepat, Sugi menggorok binatang itu dan semuanya terjadi. Sesuatu yang akan membayar lunas hutang Sugi kepada Sabdo Kuncoro. Gimana sobat horor? Cukup membuat merinding kan ceritanya? Sekarang kita akan membahas siapa sebenarnya Sabdo Kuncoro. Sabdo Kuncoro melangkah turun dari mobil. Sabdo yang didampingi Tuan Arjo berjalan menuju ke depan rumah besar. Sabdo terdiam melihat mereka satu persatu, keluarga ayah lain ibu. Ada percakapan di antara mereka, sampai Intan Kuncoro menghampirinya. Sabdo menatap perempuan di hadapannya dengan senyuman yang membuat Sabdo tak tahu harus bereaksi seperti apa. Tuan Arjo pun mulai mengenalkan istri dan anak-anaknya kepada Sabdo. Mulai sekarang kau pantas mendapatkan namaku, Sabdo Kuncoro, itu namamu, ucap Arjo. Lama-kelamaan terlihat dari Pras Anum dan Batra Kuncoro yang tidak suka dengan kehadiran Sabdo di keluarganya. Sugi adalah saksi mata bagaimana Pras Anum dan Batra Kuncoro yang melakukan hal sadis kepada Sabdo Kuncoro. Namun Sugi tidak dapat membantu tuannya itu. Kelamnya keluarga Kuncoro benar-benar tak dapat menyelamatkan akal sehat Sugi. Sampai akhirnya Sugi dikejutkan oleh kehadiran kambing berbulu hitam Bokolono. Sugi pun seperti mendengar bisikan untuk menggorok kambing itu hingga memotong dan menguliti kambing hitam itu hingga menjadi ceceran daging. Esokan harinya, Sugi kaget sekali terlihat anak tertua Tuan Arjo Kuncoro Pras Anum tergantung di pohon beringin dengan mengenaskan. Di hari itu pula Tuan Arjo Kuncoro menginterogasi Sugi dengan amarah. "Apa kau yang telah membunuh anakku?" Dengan amarah yang menggebu-gebu, Arjo Kuncoro membuat sayatan di punggung kambing hitam itu dengan keris. Saat itu juga Sugi merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya. "Aku penasaran bagaimana caramu membunuh anakku. Apa kau menggunakan santet menyambung raga untuk membunuh anakku?" ucap Arjo dengan suara lantang. Intan Kuncoro dan Lasmini, istri Arjo Kuncoro pun sepakat untuk tak percaya kalau Sugi yang melakukannya. "Panggil Sabdo, bawa dia ke sini," teriak Arjo Kuncoro. Sabdo pun datang dan suasana rumah saat itu menjadi semakin tegang. Terlihat amarah yang bergejolak terlihat dari wajah Lasmini dan Batra Kuncoro. Percecokan pun terjadi antara Arjo Kuncoro dengan Sabdo Kuncoro. Arjo Kuncoro pun duduk. Dia menatap Sabdo dengan ekspresi yang berbeda. "Canguk sono milikmu sudah matang. Sudah saatnya Kuncoro memimpin Trah Tujuh. Musnahkan keluarga itu biar Kuncoro semakin dihormati," ucap Lasmini dengan anggun. Semua seperti mengasampingkan kematian Pras Anum saat itu dan bangga melihat Sabdo Kuncoro, sang Canguk Sono baru. Satu peristiwa lain pun terungkap bahwa Cangkusno sebelumnya adalah Kondoto, adik kandung Arjo. Sabdo Kuncoro adalah anak dari Kondoto Kuncoro, bukan anak Arjo Kuncoro. Arjo Kuncoro menggunakan Sabdo Kuncoro karena ilmu itu menurun ke Sabdo Kuncoro yang menjadi Cangkusno baru. Sabdo dan Sugi berkhianat dari Arjo Kuncoro dan membuat perjanjian dengan keluarga Atmojo, Karsa Atmojo. Sugi pun diminta oleh Karsa Atmojo untuk menaruh santet untuk keluarga Kuncoro. Dia diancam akan membunuh istrinya yang sedang hamil. Sugi pun akhirnya menyanggupi permintaan keluarga Atmojo itu. Seluruh keluarga Kuncoro mati, namun Sabdo berhasil mengirim santet Sewudino ke keluarga Atmojo sebelum mati, sehingga guys kalian harus tonton film Sewudino dan cerita apa dan kengerian apa saja di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Di akhir cerita gue akan menceritakan sedikit permainan Sugi yang membawa Sri dan menjadikan Sri tumbal karena titah dari Karsa Atmojo. Di keningan Sugi melihat Sri, ada keinginan untuk melepaskan Sri dari jerat yang menyiksa tubuh Sri. Sugi mendekati Sri dan mengatakan, "Aku harus pergi Sri. Aku benar-benar minta maaf sudah melibatkanmu sejauh ini. Tapi percayalah kelak kau akan mengerti bahwa ini adalah bagian yang harus aku mainkan."
Sugi mengguyur seluruh tempat itu dengan bensin. Untuk terakhir kalinya Sugi melihat Sri mengerang memohon untuk dilepaskan. Dengan berat hati Sugi pun melempar korek api ke tempat itu dan api dengan cepat menjalar dan Sugi pun meninggalkan Sri. Sayup-sayup dari pandangan Sri yang melihat seekor kambing hitam mengawasi dirinya dari balik bara api yang menyala. Bokulono datang menemuinya. Chemistry, cerita-cerita horor dan misteri kali ini yang plot twistnya membuat kita menerka-nerka setiap kejadiannya guys. Untuk kalian yang belum nonton film Sewu Dino, silakan tonton dulu filmnya guys, agar kalian mengerti jalan cerita dan mengikuti keluarga siapa yang memang jahat dan apakah benar Sabdo Kuncoro itu sudah mati guys. Thank you untuk kalian yang udah nonton Chemistry, cerita horor dan misteri. Oke sobat horor semua, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Kira-kira cerita apa yang pengen gue ceritain berikutnya. Sampai jumpa lagi di Chemistry berikutnya. See you.